Halo, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan April 2020. Dan sebentar kita akan mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap kita jemaat Tuhan menjalani hari demi hari di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua untuk bersatu hati berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan apapun situasi kondisi yang harus kami alami Tuhan. Berkaitan dengan ibadah kami tetap mau bersuka cita dan mengucap syukur. Bagaimanapun cara kami beribadah, kami bersyukur kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, agar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati seorang murid yang taat akan kebenaran dan pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nuh. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita mulai membaca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 saja. Baik, kita persiapkan Alkitab kita ataupun gadget kita yang ada aplikasi Alkitab kita. Kita buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 saja. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-14 berkata, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakar dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa." Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari perintah Tuhan kepada Nabi Nuh ini bisa kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kembali saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. "Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya." Lalu Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12 berkata, "Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi di Kejadian 11 dan 12,
ada satu kata yang diulang sampai 3 kali, yaitu kata rusak. Ya. Rusak, rusak, rusak. Firman Tuhan mengulang 3 kali kata rusak ini. Hidup manusia di bumi ketika zaman Nuh itu, Tuhan dapati sudah sangat rusak parah. Inilah yang mendasari kenapa kemudian Tuhan mengambil inisiatif, mengambil keputusan untuk menghancurkan, untuk memusnahkan manusia. Namun di tengah keputusan Tuhan itu ada satu pribadi, yaitu Nuh, yang begitu berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Siapakah Nuh? Kita lihat di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tuhan memberikan kepada Nuh sebuah perintah. Yang tadi kita sudah baca di ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Di mana Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera, sebuah perahu besar. Ya. Tuhan bukan hanya memberikan sebuah perintah, tetapi Tuhan memberikan secara detail bagaimana cara Nuh harus membuat bahtera itu. Ya. Tuhan memberikan ukuran-ukuran yang detail. Tuhan memberikan cara-cara yang detail. Mulai dari bahan untuk membuat bahtera, Tuhan kasih tahu. Ukuran-ukuran bahtera, panjang, lebar, tingginya, Tuhan beritahu. Semua Tuhan berikan secara detail dan lengkap. Bagaimana ruangan dalamnya harus dibuat berpetak-petak dan dibuat 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ini, saya teringat kitab Imamat. Dimana kalau kita membaca pasal-pasal pertama dari kitab Imamat, kita akan mendapati di mana Tuhan berbicara kepada Musa, memberitahukan tentang hukum-hukumnya secara detail, secara terperinci. Tentang korban sajian, tentang korban bakaran, tentang korban penebusan dosa, tentang korban penebusan salah dan lain sebagainya. Semua hukum-hukum Tuhan di kitab Imamat Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada nabinya Musa secara detail dan terperinci. Sama dengan ketika Tuhan berikan perintah kepada Nuh tadi untuk membuat sebuah perahu yang besar, sebuah kapal yang besar, sebuah bahtera yang besar. Tuhan berikan perintah dengan jelas, detail, dan terperinci. Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-14 dan yang ke-15, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahannya Tuhan sudah sebutkan dari kayu gofir. Walaupun sampai saat ini belum ada yang menyatakan dengan pasti kayu gofir itu kayu jenis apa. Ya, ada banyak peneliti yang mengatakan kayu gofir itu kayu cemara, ya, pohon cemara, atau dari pohon aras. Bahkan ada juga yang mengatakan dari pohon damar yang ada di Indonesia. Ya, tetapi dengan jelas Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Ini penjelasan yang pertama. Ini rincian yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Bahannya dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Yang kedua,
Dikatakan Tuhan, bahtera itu kau buat berpetak-petak. Lalu harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, ini pakal ini menurut beberapa peneliti adalah seperti serabut atau kulit pohon aras, ya, yang bisa menyambungkan sambungan demi sambungan antara kayu yang satu dengan kayu yang lain, begitu ya. Lalu ayat yang ke-15 berkata lagi, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Ya, Tuhan kasih perincian. Panjangnya harus 300 hasta, lebarnya harus 50 hasta, dan tinggi bahtera itu 30 hasta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa ahli penelitian berkata 1 hasta itu sama dengan dari ujung siku sampai ujung jari lengan tangan manusia dewasa itu 1 hasta. Jadi kalau kita konversikan ke dalam satuan sentimeter itu sekitar 45 cm. Jadi 1 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi kalau Tuhan berkata kepada Nuh, panjang bahtera itu 300 hasta. Jadi kurang lebih kalau kita jadikan satuan meter, berarti kurang lebih panjangnya 135 meter. Lalu lebarnya 50 hasta. Kurang lebih sekitar 22,5 meter. Tingginya dikatakan 30 hasta. 1 hasta 45 cm. Berarti tingginya kurang lebih 13,5 meter. Ini sebuah ukuran yang besar. Bahkan lebih besar dari sebuah lapangan sepak bola standar internasional. Ya, sangat besar. Yang mau saya sampaikan di sini adalah Tuhan memberikan satu perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang besar dengan sangat terperinci. Mulai dari bahannya, lalu cara membuatnya, lalu ukuran demi ukuran dari bahtera itu Tuhan beritahu. Bahkan ya tadi dikatakan di ayat yang ke-16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya. Kembali Tuhan berikan perincian. Ya. Buat bahtera itu menjadi 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas. Dan dikatakan tadi, buatlah atap. Ya. Buatlah atap sehasta dari atas. Kalau saya pelajari dari terjemahan yang lain, ini artinya Tuhan berkata, buatlah jendela-jendela di bahtera itu, ukurannya sehasta atau 45 cm dari bagian atas. Jadi Tuhan bilang, bikin jendela-jendela di lambung bahtera itu atau di lambung kapal itu. Ukurannya sudah sangat jelas Tuhan sampaikan. Yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di sini adalah Tuhan begitu terperinci memberikan perintah ini kepada Nabi Nuh. Tetapi ketika saya terus membaca, saya teringat satu pertanyaan dari seorang murid saya ketika saya mengajar sekolah minggu dulu. Saya sampaikan cerita Nabi Nuh ini kepada anak-anak sekolah minggu. Dan anak sekolah minggu ini bertanya kepada saya sebagai gurunya, Kak, tadi kakak sudah ceritakan tentang bagaimana Tuhan berikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Semuanya Tuhan kasih tahu, ukurannya, cara membuatnya, bagaimana model di dalamnya. Tuhan kasih tahu, Kak.
Cuma kok sepertinya ada yang kurang, Kak. Sepertinya ada yang kurang lengkap yang Tuhan belum kasih tahu kepada Nabi Nuh. Saya terperangah, lalu saya tanya dia, menurut kamu apa yang kurang dari penjelasan Tuhan kepada Nabi Nuh saat dia memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera? Lalu murid sekolah minggu saya ini menjawab, Kak, semuanya sudah Tuhan kasih tahu. Bahannya sudah Tuhan kasih tahu, Kak. Caranya bagaimana, modelnya bagaimana, ukurannya bagaimana. Tetapi ada satu yang kurang menurut aku, Kak. Apa itu? Kenapa Tuhan gak kasih tahu di mana letak kemudi dari perahu itu? Berapa ukuran besar dari kemudi bahtera itu, Kak? Ketika saya mendengar anak sekolah minggu ini bertanya kepada saya sebagai guru sekolah minggu waktu itu, saya tersenyum dan berkata kepada dia, ya, engkau benar, saya bilang. Ya. Dan pagi hari ini, pertanyaan itu kembali terngiang-ngiang di dalam benak saya ketika saya membaca kembali kisah ini. Ya. Tuhan sudah berikan jelas ukurannya, bahannya, modelnya, cara membuatnya. Tetapi kenapa Tuhan sepertinya lupa memberitahu di mana letak kemudi dari bahtera ini? Berapa besar ukuran kemudi bahtera ini? Karena kemudi ini sangat penting, sangat vital bagi sebuah bahtera atau perahu besar. Bapak Ibu Saudara, kemudi berbicara mengenai kendali, berbicara mengenai arah dan tujuan. Ketika saya membaca ini berulang-ulang dan saya mulai merenungkan dan saya mulai bertanya, Tuhan mengingatkan kepada saya dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, betapa yang namanya kendali itu adalah bagiannya Tuhan. Artinya, kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya harus dikendalikan atau harus di bawah kendalinya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita sendiri yang memegang kendali hidup kita. Kita tidak menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita mengaku sebagai orang beragama. Kita mengaku sebagai orang beriman. Tetapi pada prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kitalah yang mengendalikan hidup kita sendiri. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita sendiri, kita kendalikan hidup kita. Kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak menempatkan Tuhan dengan benar. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai pemegang kendali yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai raja yang berkuasa penuh atas hidup setiap kita. Hal ini menyadarkan saya, dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita menempatkan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita tempatkan Tuhan sebagai raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh, yang berkuasa penuh atas hidup kita. Biarlah kita tempatkan Dia sebagai raja yang berdaulat, mengatur hidup kita, menentukan arah hidup kita. Inilah satu pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh ini.
Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat penuh, yang berkuasa penuh atas hidup kita. Nuh tidak protes ketika dia tidak diberitahu. Kenapa tidak ada kemudinya? Berapa besar ukuran kemudinya? Di mana letak kemudinya? Nuh tidak protes. Lihat ayatnya yang ke-22 dari Kejadian pasal 6. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh tidak protes. Nuh tidak bertanya. Nuh tidak mogok atau memberhentikan pekerjaan pembuatan bahtera itu karena dia tidak diberitahu di mana kemudinya. Tapi ayat 22 tadi berkata, Nuh melakukan semuanya, semua perintah Tuhan yang diberikan kepadanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu kelanjutan dari kisah ini. Akhirnya Nuh bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang ada bersama di dalam bahtera selamat sampai air bah itu surut. Nuh memberikan satu pelajaran yang baik kepada setiap kita, yaitu ketaatan. Kenapa banyak daripada kita orang-orang percaya sulit untuk menjadi pribadi orang percaya yang taat? Yang pertama, karena kita tidak menempatkan Tuhan dengan benar. Karena kita tidak menempatkan Tuhan sebagai Raja yang berkuasa penuh, yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga yang namanya ketaatan itu menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk kita lakukan. Kita sering kali memberontak akan perintah Tuhan. Kita sering kali memberontak atas arahan dan tuntunan Tuhan. Karena kita tidak menempatkan Tuhan dengan benar. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai Raja yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Kita tidak melakukan seperti apa yang Nuh lakukan. Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan. Nuh menempatkan Tuhan Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidupnya. Nuh menempatkan Tuhan Allah sebagai Raja yang berkuasa berdaulat penuh atas hidupnya. Seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan pun harus melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pemegang kendali atas hidup kita. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat berkuasa penuh atas hidup kita, maka Tuhan akan memegang kendali, akan berdaulat penuh atas hidup kita, menuntun, mengarahkan kita kepada rencananya yang luar biasa. Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku. Artinya, kita tidak bisa memaksakan keinginan dan kemauan kita menjadi keinginan dan kemauannya Tuhan. Yang seharusnya terjadi adalah kita taat tunduk kepada arahan dan tuntunan Tuhan, karena Dialah Sang pemegang kemudi hidup kita, Sang pemegang kendali hidup kita.
Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, mengatur, mengarahkan, menuntun hidup kita masuk ke dalam rencananya yang ajaib. Kata firman Tuhan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh dengan harapan. Tuhan mau saudara dan saya masuk ke dalam rencana dan rancangan Tuhan itu. Tuhan mau menjadi pemegang kemudi, menjadi pemegang kendali kapal kehidupan kita, supaya dia arahkan masuk ke dalam rencananya, ke dalam rancangannya yang luar biasa itu. Tapi seringkali justru kita yang memegang kendali hidup kita. Kita yang mengatur sendiri hidup kita, bahkan kita mengatur Tuhan. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari jadikan Tuhan pemegang kemudi, kendali atas hidup kita. Mari tempatkan Tuhan sebagai pribadi, sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Mari jadikan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kita. Tuhan Yesus pun sudah memberikan satu teladan yang luar biasa tentang ketaatan. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Mengorbankan tubuh dan darahnya buat siapa? Buat saudara dan saya. Buat seluruh umat manusia. Bapa di surga mau manusia kembali memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Kembali memiliki kehidupan yang kekal lewat karya penyelamatan Kristus yang hari ini akan kita peringati lewat perjamuan kudus. Yesus ketika berada di Taman Getsemani, dia menghadapi satu situasi kondisi yang begitu menakutkan, yang menggetarkan hatinya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa, dia bertelut di Taman Getsemani dan dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku." Artinya, Yesus merasakan satu ketakutan, satu kegentaran yang luar biasa menghadapi satu situasi di depan yang akan dia alami. Dan dia coba berkata kepada Bapaknya, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Tapi ingat dan bersyukurlah, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang taat, bahkan taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Yesus berkata, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu saja yang terjadi." Yesus memberikan teladan ketaatan yang luar biasa. Yesus memberikan teladan bagaimana dia menempatkan dirinya dan dia menempatkan Bapa sebagai otoritas tertinggi atasnya. Yesus menempatkan Bapa sebagai pribadi yang berdaulat, berkuasa penuh atas hidupnya. Sehingga dia berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Dan Tuhan melakukan apa yang diperintahkan Bapa atas hidupnya. Dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus saudara dan saya, untuk menebus seluruh umat manusia di dunia ini, supaya kembali kepada Bapa, memiliki kehidupan yang kekal. Inilah satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadilah pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat seperti Nuh, seperti Tuhan Yesus? Tempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi atas hidup setiap kita. Tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang berdaulat, yang berkuasa penuh atas hidupmu. Jadikan Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan, tapi juga sebagai Raja atas hidup kita. Ketika kita tempatkan Dia dengan benar, ketika kita tempatkan Dia sebagai Tuhan, pribadi yang berdaulat, berkuasa penuh atas hidup kita, sebagai Raja atas hidup kita, yang bebas mengatur hidup kita, yakin dan percayalah, apapun yang saudara dan saya alami, apapun situasi kondisi yang saudara dan saya harus hadapi, khususnya hari-hari ini, Tuhan akan menjadi gembalamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Ya, kiranya kita semua menjadi pribadi-pribadi orang-orang percaya yang selalu menempatkan Tuhan menjadi Raja atas hidup kita, berdaulat penuh atas hidup kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi atas hidup kita. Dan kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang taat kepada setiap perintahnya, menjadi umat-umat Tuhan yang percaya penuh akan tuntunan arahan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya Tuhan akan menuntun kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera melanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan mempersiapkan roti dan anggur masing-masing. Taruh atau pegang roti di tangan kanan setiap kita. Roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri kita. Dan kita dengar kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti arahan dari saya untuk melakukan perjamuan kudus ini. Mari kita sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-26 dulu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita persiapkan hati setiap kita sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kembali dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi dari kepala sebagai bentuk penghormatan kita. Dengarkan kembali firman Tuhan.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Yesus Kristus. Pegang roti cawan anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, dan dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kanan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang dari darah Yesus? Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah dan darahmu yang tercurah demi menebus hidup setiap kami umat manusia. Supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan atas hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kan kebenaran firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus di minggu pertama di bulan April ini. Dan segera kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah serempak dari rumah masing-masing ya hari ini. Dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama, dan saya akan berdoa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami semua umat-umat Tuhan tetap bisa melakukan ibadah, tetap bisa memuji menyembah Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan di negeri kami ini. Bebaskan dari wabah virus corona Tuhan. Sehingga setiap kami di bangsa ini kembali berjalan dengan normal. Segala aktivitas berjalan dengan normal. Ibadah-ibadah kembali berjalan dengan normal. Perekonomian, usaha, pekerjaan, semua kembali berjalan dengan normal. Tuhan, kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin negeri kami. Berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati para menteri, berkati para pemimpin-pemimpin. Dari yang tertinggi sampai yang terendah di bangsa ini. Berikan hikmat daripadamu untuk bisa mengatasi semua masalah virus corona ini Tuhan. Kami bawa bangsa kami, kota kami, gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja-Mu GBI El Gibor ke dalam tangan-Mu. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan setiap kami, Tuhan, Engkau menolong. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, yaitu doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik dari Bapa di sorga, dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang akan terus menyertai hidupmu, yang terus mengendalikan hidupmu, yang terus memimpin hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sama-sama berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.